Maros FM. Satuan Radio TV Publik Daerah Indonesia, lahir dari insan pewarta profesional, mengudara di bumi pertiwi, wujud ketahanan dan sumber informasi bangsa. Persada ID eratkan persatuan bangsa Indonesia, kukuhkan semangat kebersamaan negeri, bangun daerah kuat Indonesia tangguh, teguhkan komitmen jati diri bangsa. Persada ID, mencerdaskan kehidupan bangsa. Persada ID, bangun daerah kuat Indonesia tangguh, korbankan semangat persatuan dan kesatuan untuk daerah maju Indonesia jaya. Singkirkan perbedaan, jauhkan pertikaian. Persada ID pilar budaya bangsa. Persada ID pilar budaya bangsa. Persada ID pilar budaya bangsa. Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia. Saya Milana Ardita dari LPPL Maros FM Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, sebagai radio host dan radio co-host dari Sasaraina FM Kabupaten Mentawai. Kembali menjumpai Anda dalam Berita Indonesia Live edisi hari ini, Selasa 23 Januari 2024. Berita Indonesia Live merangkum berbagai peristiwa teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada.id, untuk menyiarkan baik. Pendengar, segera kita ikuti rangkaian informasi aktual dari berbagai penjuru tanah air melalui Berita Indonesia Live sesi pertama. Yang kita awali dengan menyimak laporan reporter Reza dari LPPL Radio Suara Daksinarga FM Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang bakal mengabarkan tentang Forum Smart City Kabupaten Gunung Kidul 2024, meningkatkan kualitas Smart City melalui pembangunan Smart Village dan kick-off kinerja berbasis informasi. Rekan Reza, silakan laporannya. Baik, terima kasih. Dan untuk pendengar Berita Indonesia Live, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunung Kidul menggelar Forum Smart City Kabupaten Gunung Kidul yang menjadi kick-off untuk tahun 2024. Dilaksanakan di Ruang Handayani Kantor Sekretariat Daerah pada hari Selasa 23 Januari 2024.
Digelarnya forum ini sebagai upaya meningkatkan kualitas Smart City melalui pembangunan Smart Village di Kabupaten Gunung Kidul dan kick-off kinerja berbasis inovasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunung Kidul. Terkait dengan penghargaan yang diterima dengan nilai 3,6 untuk Smart Branding dan kedepannya menjadi evaluasi untuk pembenahan yang lainnya. Hal tersebut disampaikan oleh Setio Hartato selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika. Setio juga menyampaikan ke depan juga meningkatkan keamanan data pribadi. Perlu adanya peningkatan SDM TIK dan juga SDM influencer. Selain itu juga pendengar disampaikan bahwasannya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunung Kidul membuat inovasi yakni Jari Agung, yaitu jaringan infrastruktur agawe ungguling Gunung Kidul dan juga membentuk tim berisik atau berbincang asik soal statistik yang menghasilkan Dopadu atau data olahan per sektor terpadu. Selain itu juga dibentuk Sarujuk, yaitu sistem analisis rekayasa urusan jurnalistik untuk kemasyarakatan. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Kidul, Sri Suhartanta mengatakan, dengan forum ini menjadi semangat kinerja pemerintah untuk meningkatkan lagi dan perlu ada 6 dimensi yang perlu didorong terkait dengan Smart City. Sekretaris Daerah juga berharap di samping untuk mendorong kinerja di bidang jaringan, informasi, dan statistik dapat memberikan dampak dan inspirasi yang lebih baik lagi. Dan mendengar forum ini diikuti oleh pihak BUMN terkait, yakni PT Telkom, PT PLN, PT Moratelindo, OPD, Kalurahan, dan Universitas secara daring yang harapannya dapat bersinergi dan berkolaborasi untuk mendukung Smart City. Demikian satu laporan dari LPPL Radio Suara Deksinarga Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengabarkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih rekan Reza. Selanjutnya kita simak laporan dari Sawalunto FM, Kota Sawalunto, Sumatera Barat. Ada rekan Feby Sagita yang bakal melaporkan tentang Puskesmas Sungai Durian raih akreditasi paripurna. Silahkan rekan Feby, laporan Anda. Ya, baik, terima kasih. Pendengar LPPL seluruh Indonesia, akhirnya akreditasi paripurna dimiliki oleh Puskesmas Sungai Durian, Kecamatan Berangin, Kota Sawah Lunto. Hal ini dibenarkan Kepala Puskesmas Sungai Durian, Dr. Gigi Sari, ketika dikonfirmasi Sawah Lunto FM, Senin 22 Januari 2024. Dr. Gigi Sari menjelaskan sertifikat akreditasi paripurna ini telah diterimanya dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada 19 Januari 2024 kemarin. Tercapainya akreditasi paripurna ini salah satunya didasari karena dalam proses melayani masyarakat sudah didasarkan pada standar pelayanan berdasarkan Permenkes nomor 34 tahun 2022. Sari juga menjelaskan ada 8 indikator untuk mendapatkan paripurna ini, yakni melakukan kepemimpinan manajemen puskesmas, melayani upaya kesehatan masyarakat, melayani upaya kesehatan masyarakat, melaksanakan program prioritas nasional, melaksanakan peningkatan mutu puskesmas, melaksanakan manajemen fasilitas dan keselamatan, serta melaksanakan pencegahan dan pengendalian infeksi hingga melaksanakan manajemen resiko puskesmas. Akreditasi puskesmas adalah pengakuan terhadap puskesmas yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah dinilai bahwa puskesmas telah memenuhi standar pelayanan puskesmas yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan puskesmas secara berkesinambungan. Sari berharap dengan telah diraihnya akreditasi paripurna ini, pihaknya lebih dapat memberikan mutu dan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Sebagai informasi, akreditasi paripurna merupakan pengakuan tertinggi yang diberikan lembaga independen penyelenggara akreditasi kepada puskesmas. Penilaian berdasarkan fasilitas kesehatan, standar, dan mutu pelayanan yang berkesinambungan. Feby Sagita, LPPL Radio Sawalunto FM, Kota Sawah Lunto, Sumatera Barat, melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih rekan Feby dan tetap semangat bertugas. Saudara dari Kota Magelang, Jawa Tengah, sejenak kita temui reporter AUL dari Radio Magelang FM yang bakal melaporkan di mana Presiden Jokowi bagikan bantuan PIP untuk 1.000 siswa di Kota Magelang. Rekan Ayu, silahkan laporan Anda.
Pendengar LPPL Indonesia, sebanyak 1.000 siswa di Kota Magelang menerima bantuan program Indonesia Pintar dari Presiden RI Joko Widodo di Gor Tenis Indoor Moncer Serius Sanden kemarin. Presiden dalam kesempatan tersebut menyebutkan pemerintah telah memberikan dana PIP kepada 18 juta siswa di seluruh Indonesia sepanjang tahun 2023. Sedangkan di tahun 2024 naik menjadi 18,6 juta siswa. Selain itu, bantuan juga diberikan bagi siswa SMA dan SMK yang ingin melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Kepala negara juga berpesan kepada penerima dana PIP agar bantuan digunakan untuk membeli kebutuhan sekolah. Sementara itu, Wali Kota Magelang, Dr. Muhammad Nur Aziz, yang turut hadir di kesempatan tersebut, mengaku bersyukur orang nomor 1 di Indonesia datang ke Kota Magelang untuk berbagi kebaikan, berupa bantuan PIP dan sepeda kepada siswa-siswa. Menurutnya, kedatangan Presiden dengan membawa kebaikan tersebut menjadi salah satu bentuk rezeki bagi Kota Magelang. Demikian, Ayu L. dari LPPL Magelang FM Kota Magelang melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih rekan Ayu laporan Anda. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Gagak Limang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksi Nagra Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario Abdi Persada Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Randik Muba Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Mani Si Junjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maro Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesel Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhak Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradia Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Soloknan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Raijua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar LPPL Indonesia, terima kasih saudara masih mengikuti siaran Berita Indonesia Live. Kali ini kita berada di sesi kedua. Seperti biasa pada sesi kedua, kita akan awali dengan menyimak wawancara singkat pada sesi Persada ID Talks. Pada hari ini Persada ID Talks akan mengupas tentang persiapan KPUD Maros dalam Pesta Demokrasi Kita di tanggal 14 Februari mendatang. Bersama Ketua KPUD Maros, Bapak Jumaedi, dan juga reporter kami, Takdir Mastur. Silahkan. Persada ID Talks. Persada ID Talks.
Selamat siang pendengar, saat ini kita sebentar lagi akan memasuki perhelatan Pesta Demokrasi Pemilihan Umum ya pada 14 Februari mendatang. Saya Takdir Mastur, saat ini kita sudah bersama Ketua KPUD Maros Bapak Jumaidi. Kita akan langsung tanya-tanya kepada beliau bagaimana persiapan KPUD Maros sendiri dalam menghadapi Pesta Demokrasi ini. Ya, selamat siang, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik. Terima kasih, Alhamdulillah kita sehat. Saya Jumaidi, Ketua KPU Kabupaten Maros. Tadi kami baru saja melakukan TOT terhadap PPK dan PPS kami, yang insya Allah mereka yang akan melakukan BIMTEK kepada KPPS kita, yang insya Allah akan dilantik pada 25 Januari, kemudian langsung kita BIMTEK. Jadi itu adalah salah satu kesiapan kita terkait penyelenggara kita. Jadi untuk rencana pendistribusiannya kita akan melakukan di tanggal 10 sampai 13 insya Allah. Untuk kita pengesetan dan pengepakan itu kita mulai tanggal 1 Januari sampai tanggal 10. Bagaimana harapannya Pak untuk warga Kabupaten Maros sendiri dan juga tentunya untuk seluruh masyarakat Indonesia secara umum? Harapan kita tentunya insya Allah semoga semua berjalan dengan baik. Untuk sampai hari ini kita alhamdulillah di KPU Kabupaten Maros semua masih berjalan dengan baik dan normal. Harapan lainnya tentu semoga kondisi cuaca kita mendukung. Harapan kita selain itu tentu kami mengharapkan ada partisipasi pemilih kita, mengajak semua masyarakat untuk datang ke TPS pada tanggal 14 Februari, gunakan hak suara kita. Terima kasih. Persada ID Talk. Persada ID Talk. Pendengar LPPL Indonesia, selengkapnya bersama rekan Margareta Habibah dari Tuntung Pandang FM Tanah Laut, Kalimantan Selatan, bakal melaporkan tentang tekan inflasi Pemkab Tala, gelar pasar murah. Silahkan rekan Margareta, laporan Anda. Selamat siang para pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Dalam rangka pengendalian inflasi daerah di Kabupaten Tanah Laut, penjabat Bupati Haji Samsir Rahman turun langsung untuk berjualan saat pembukaan pasar murah dalam rangka pengendalian inflasi daerah di Kabupaten Tanah Laut bertempat di halaman kantor Kelurahan Pelaihari pada Selasa 23 Januari 2024. Samsir mengungkapkan kegiatan pasar murah merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap masyarakat. PJ juga berpesan kepada seluruh masyarakat untuk memanfaatkan pasar ini dengan sebaik-baiknya dan jangan memborong agar masyarakat yang lain juga mendapat kebagian. Kegiatan yang dimotori oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut ini akan dilaksanakan sebanyak 84 kali di tahun 2024. LPPL Radio Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Reporter Margareta Habibah melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih rekan Margareta atas laporannya. Baik pendengar, dan sekarang kita lanjutkan sesi Berita Indonesia Live dengan informasi dari Jateng Gayeng Online Radio, di mana PJ Gubernur Jateng dampingi Presiden Jokowi salurkan bantuan cadangan pangan kepada warga Salatiga. Informasi ini segera disampaikan selengkapnya bersama rekan Sita dari Jateng Gayeng Online Radio. Silahkan rekan Sita, laporannya. Baik, terima kasih pendengar LPPL seluruh Indonesia. Penjabat Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nana Sujana mendampingi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyalurkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah kepada masyarakat di Lapangan Klumpit, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, Senin 22 Januari 2024. Jokowi mengatakan bantuan tersebut akan diberikan hingga Maret 2024. Namun, bantuan serupa akan terus diupayakan pemerintah untuk dilanjutkan hingga Juni mendatang sesuai dengan kondisi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Demikian yang bisa kami laporkan dari studio Jateng Gayeng Online Radio untuk Berita Indonesia Live.
Pendengar LPPL Indonesia, kita berada pada sesi ketiga atau sesi terakhir pada Berita Indonesia Live edisi hari ini. Pada sesi ketiga ini, terlebih dahulu akan kita simak laporan khusus yang akan dihantarkan Redaktur Pelaksana Aan Kasianto dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live. Silahkan rekan Aan Kasianto. Pendengar LPPL Indonesia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN RB Abdullah Azwar Anas menyatakan bahwa pihaknya terus mematangkan beberapa skenario pemindahan aparatur sipil negara atau ASN ke Ibu Kota Nusantara IKN. Hal ini untuk memastikan kinerja pemerintahan di IKN tetap berjalan produktif ketika sudah pindah ke IKN. Hal ini dikatakan Anas dalam pernyataan tertulisnya mengutip setkap.go.id pada Senin 22 Januari 2024. Dalam pembuatan skenario yang ideal terkait pemindahan ASN ini, Kementerian PAN RB juga terus memetakan jumlah ASN yang akan pindah bekerja di IKN. Menurut Anas, dinamika terkait pemindahan ASN ini terus berkembang, menyesuaikan dengan kemampuan pembangunan di IKN serta jumlah hunian yang akan siap untuk dihuni nantinya. Lebih lanjut, Anas mengatakan untuk menyiapkan skenario pemindahan ASN ini, pihaknya tidak bekerja sendirian. Secara paralel, skenario disusun bersama dengan Otorita IKN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional PPN, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan. Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan unsur pertahanan dan keamanan yang melibatkan Kementerian Pertahanan, TNI, serta Polri. Anas menegaskan, Kementerian PAN RB juga akan mengintensifkan koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait data pemetaan jumlah ASN yang akan pindah dari masing-masing instansi. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live. Pendengar LPPL Indonesia, berita selanjutnya dari Kalimantan Tengah, terima hasil EPPD, Pemkab Barito Utara raih peringkat 4 se-Kalimantan Tengah. Laporannya bersama Yayu Bahar dari Batara FM, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Silahkan rekan Ayu laporannya. Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Pendengar, pemerintah Kabupaten Barito Utara menerima hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah atau EPPD yang diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi Purnawirawan Profesor Dr. Andes Haji Muhammad Tito Karnavian. Hasil EPPD ini diperoleh atas laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten kota tahun 2022, serta berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan oleh tim penilai EPPD. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, pemerintah Kabupaten Barito Utara meraih peringkat keempat dari 14 kabupaten kota seprovinsi Kalimantan Tengah dan nomor urut ke-161 secara nasional dari 414 kabupaten di Indonesia dengan skor 2,9616. Pendengar, pejabat Bupati Barito Utara, Dr. Andus Mulis, menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada semua pihak atas hasil EPPD yang diperoleh oleh Kabupaten Barito Utara. Beliau juga menyampaikan hasil EPPD ini merupakan hal penting untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah telah mencapai tujuan-tujuan penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Demikian pendengar LPPL Indonesia dari Barito Utara, Kalimantan Tengah, Yayu Bahar, Batara FM melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih rekan Yayu Bahar dari Batara FM, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Saudara PJ Wali Kota Pagar Alam, Haja Lusap Yuda Kurnia ikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah bersama Kemendagri melalui Fitcon. Selengkapnya ada reporter Dian Puspasari dari LPPL Radio Balsemah FM Diskominfo Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Segera melaporkan selengkapnya, silahkan rekan Dian.
Baik saudara, kami informasikan PJ Wali Kota Pagar Alam Haji Lusapta Yuda Kurnia kembali mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah bersama Kementerian Dalam Negeri Kemendagri melalui video conference PITKON bertempat di Rumah Dinas Wali Kota Pagar Alam, Gunung Gare, Kota Pagar Alam, Senin pagi 22 Januari 2024. Kami informasikan rakor ini membahas mengenai indeks perkembangan harga IPH. Disampaikan oleh Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa bahwa IPH Januari 2024 minggu ketiga mengalami penurunan sebesar 8% poin dari minggu sebelumnya. Masih dengan beberapa komoditas seperti minyak goreng, cabai rawit, bawang putih, bawang merah, beras, cabai merah, daging ayam ras yang masih berpotensi akan mengalami inflasi di Januari 2024 ini. Sementara di Kota Pagar Alam sendiri tercatat komoditas bawang putih mengalami kenaikan IPH sebesar 19,19% dan kami informasikan menanggapi hal tersebut PJ Wali Kota Pagar Alam akan melakukan beberapa strategi ataupun tindakan melalui dinas terkait seperti akan melakukan operasi pasar secara berkala, meninjau langsung arus keluar masuk pasokan komoditas ke daerah tetangga untuk menekan inflasi khusus komoditas bawang putih dan menjaga kestabilan harga komoditas lainnya di Kota Pagar Alam. Baik, demikian laporan dari LPPL Radio Besma FM, Dinas Komunikasi Informatika Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan, Dian Puspasari. Terima kasih rekan Dian, laporan Anda. Saudara, kini kita ke Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, di mana Presiden Joko Widodo melaksanakan kunjungan ke Gudang Bulog, Kabupaten Temanggung. Selengkapnya ada reporter Vega dari LPPL RTFM Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Silahkan laporan Anda, rekan Vega. Baik, terima kasih pendengar LPPL seluruh Indonesia. Presiden Joko Widodo melaksanakan kegiatan ke Gudang Bulog Bengkal, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung pada hari Senin, 22 Januari 2024. Kunjungan Presiden Joko Widodo adalah dalam rangka penyerahan bantuan pangan cadangan beras pemerintah atau CBP kepada para penerima manfaat. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Surjana, PJ Bupati Temanggung Hari Agung Prabowo turut mendampingi kegiatan Presiden pada hari Senin lalu. Untuk kesekian kalinya Pak Presiden mencek semua stok yang ada di Bulog. Hari ini tadi pagi di Solo Tigo dan sekarang di Temanggung. Di sini ada stok 1.000 ton, ya. Kemudian untuk bantuan pangan akan dilakukan 800.000 ton. Di sini ada sinergi BUMN, ada Bulog, kemudian untuk delivery dan lain-lain dengan PT Pos Indonesia. Jadi ini sinergi antar BUMN untuk membantu bantuan pangan, ya, sehingga sampai kepada masyarakat luas gitu. Tadi Pak Presiden sampaikan Januari, Februari, Maret. Ya, bila kalkulasinya cukup lanjut April, Mei, Juni. Karena kita ini panennya mundur sekitar 2 bulan. Jadi kita bantu saudara-saudara kita yang jumlahnya sekitar 22 juta KPM, keluarga penerima manfaat. Masyarakat yang hadir dalam kegiatan merupakan penerima manfaat tambahan yang baru mendapatkan bantuan pada periode Januari hingga Juni 2024. Setiap orang mendapatkan bantuan berupa 10 kg beras. Presiden Joko Widodo juga berkesempatan berinteraksi dan memastikan terdistribusikannya bantuan pangan kepada masyarakat sasaran. Demikian reporter Vega dari LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Pendengar LPPL Indonesia, informasi terakhir pada sajian Berita Indonesia Live edisi hari ini akan segera dihantarkan reporter Iqbal Santosa dari LPPL Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah dengan laporan tentang cuaca ekstrim terus melanda Kabupaten Wonosobo, bahkan dampak dari hujan disertai angin kencang pada tanggal 19 hingga 20 Januari 2024 merusak puluhan rumah warga yang tersebar hampir di seluruh kecamatan yang ada di Wonosobo. Selanjutnya rekan Iqbal, laporan Anda.
Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, cuaca ekstrim terus melanda Kabupaten Wonosobo. Bahkan dampak dari hujan disertai angin kencang pada 19-20 Januari 2024 merusak puluhan rumah warga yang tersebar hampir di seluruh kecamatan yang ada di Wonosobo. Kepala BPBD Kabupaten Wonosobo, Dudi Wardoyo mengatakan dari data yang diperoleh BPBD Kabupaten Wonosobo, dampak kerusakan terjadi pada sebanyak 25 rumah warga. Ada yang rusak ringan hingga rusak berat. Pihaknya mencatat hujan deras disertai angin kencang terjadi di 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Wonosobo, yakni Kecamatan Mujo Tengah, Watu Malang, Kejajar, Garung, Leksono, Sapuran, Kertek, Kalikajar, Kepil, Kalibawang, dan Kecamatan Sukoharjo. Diding mengungkapkan sebagian besar hujan disertai angin kencang itu merusak atap rumah-rumah warga dan pihaknya bersama dengan relawan segera melakukan asesmen kepada rumah-rumah yang telah terdampak. Ia menambahkan selain merusak rumah warga, cuaca ekstrim juga mengakibatkan longsor dan pohon tumbang di beberapa lokasi, yakni ada di Jalan Dieng Kali Lembu, Jalan Dieng Sikunir Desa Sikunang, Jalan Desa Butuh Kalikajar, Dusun Gambaran Kaliwiro, Dusun Serang Wonorejo, serta di Dusun Larangan Lor Desa Binangun. Dudi menghimbau masyarakat harus lebih waspada dan berhati-hati terhadap dampak hujan disertai angin kencang yang mungkin masih akan terjadi di wilayah Kabupaten Wonosobo. Demikian laporan dari saya Iqbal Santosa dari LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Dan saudara, laporan reporter Iqbal Santosa tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada Berita Indonesia Live edisi hari ini, Selasa 23 Januari 2024. Saya Melania Ardita bersama kerabat kerja LPPL Maros FM, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan sebagai radio host dan radio co-host dari LPPL Radio Sasaraina FM Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap semangat dan semoga selalu diberikan kebahagiaan serta semua hal yang menyenangkan menyertai kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Maros FM.